Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah setya tresna nemani panjenengan sekeluarga inggih menika berbagi kawruh pangerten pengalaman lampah sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten pengalaman laku wahyu ponjok gaib ilmu hakikat ilmu hikmah saha tresna setya berbagi kaweruh pangerten pengalaman lampah kunci ponco laku kunci ngurip mubarok ingkang paling utama. Pramila monggo pepanggihan kita wonten ing enjang menika kita tansah manjataken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kita sekeluarga tansah diparingi kesempatan ngraosaken nikmat sehat wal afiat dohir saha batos kita keranten nikmat sehat wal afiat kala wau saged andadosaken kita sedaya ningkataken kualitas ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga keranten nikmat sehat, keranten kekuatan saged ningkataken kualitas ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah inggih enggal-enggal numurunaken ridhonipun dumateng kita sekeluarga, dumateng sedaya sepak terjang kita sekeluarga sehingga napa sepak terjang kita sekeluarga tansah dijinangkung hidayatul hidayah saking Allah langkung rumiyin sehingga napa ingkang kita tumindak temandukaken boten nganggar ungger-ungger ingkang sampun trep dados tatanan ilahiyah inggih menika tatanipun Allah dumateng kita sedaya selaku makhlukipun. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita nata niat kita, jembaraken penggali kita lan ngalusaken rasa jati kita wonten ing pepanggihan enjang menika kita sampun mancik edisi 100 kali. Nah, edisi 100 kali menika kuku badhe milihaken tema sakjatosipun tasih wonten benang merahipun kalian bahasan ingkang kuku sampun aturaken wonten ing edisi 0100. Inggih wonten ing edisi 0100 setunggal menika tasih dereng 100 kali nggih. 100 menika kukus sengaja ngaturaken tema kagem nyambung benang merah ingkang kuku bahas wonten ing edisi 100 kala kepengker. Nah menika temanipun monggo kita waspada politik gendam proyek pengeroposan imam saka para fasikin lan para munafikin kangge nemahi tahun-tahun politik mulai 2021 ngantos tumuju 2024 mangke. Dados napa ingkang kuku aturaken kasus kasunyatan yang akhir-akhir ini menimpa dhateng kaum muslimin inggih menika kontroversi mengenai babagan prinsip-prinsip pilar-pilar ajaran Islam menika justru dipun lampahi oleh para oknum pokokipun para oknum elit pimpinan dan para oknum kala wau sakmenika sampun badhe ningkataken tahapan-tahapan keranten tahapan ingkang pertama inggihipun dipun wiwiti kegaduhan Paul Zong menika. Lah Paul Zong menika kan wajib non muslim dan piyambakipun wajib sengaja untuk merusak pilar-pilar akidah keyakinan baik keyakinan kita sebagai berbangsa, kita sebagai bernegara, kita sebagai beragama itu bener-bener diluluh lantakkan. Keranten piyambakipun tiyang ingkang boten hanya kafir, munafik dan bukan fasik karena dia bukan orang Islam, maka dia hanya bersembunyi main bata umpet. Nanging karena kadar untuk memulai bergening sudah dimulai oleh Paul Zong, muncul juga semakin miris inggih menika yang dilakukan Kece, saudara Kece yang sekarang alhamdulillah polisi enggal bertindak cepat. Dia
amankan sekarang dalam menjalani proses, dan semoga proses itu bisa berjalan sesuai mana hematnya, karena itu merupakan penistaan yang luar biasa karena dia bukan orang Islam ternyata. Nah, dua kasus yang benar-benar ingin meluluh lantakkan sendi-sendi agama Islam yang dilakukan Paul Zong dan saudara KC ini, insya Allah bukan yang terakhir ini nanti, itu hanya tahapan awal atau bergainingnya. Buktinya apa? Setelah kasus 2 itu banyak tokoh-tokoh justru dari oknum tokoh Islam sendiri yang bermain-main lidah, bermain-main kalimat-kalimat yang tendensinya justru ingin berkontroversi lah. Ini sudah tanda-tanda bahwa politik gendam sudah benar-benar dijadikan senjata dalam meraih tujuan. Insya Allah ini ada kaitannya dengan 2024 nanti. Oleh siapa pihak yang bermain politik gendam ini? Fa insya Allah nanti semua akan terungkap dengan sendirinya. Karena apa? Bakul ja'al haqqa wa jawaqal batil innal batilu kana zahuqan wa nunazilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi semua batil itu akan lenyap kalau benar-benar yang hak datang. Pramila bagi semua pendakwa, penceramah atau siapapun yang merasa memiliki agama Islam ini sebagai pilihan hidupnya, jangan hanya diam, minimal sampaikan protes keras atau teguran. Nah, yang memiliki ilmu batin, ilmu toreko, ilmu hakikat, sampaikan juga, lakukan dengan amaliyah-amaliyah yang untuk bisa ngonter, minimal ngonter dengan cara membentengi diri dan keluarga kita supaya akidah kita tidak lepas. Kalau memungkinkan, gunakan juga amaliyah-amaliyah yang untuk menyingkirkan orang-orang zalim. Karena apa? Itu dampaknya akan luar biasa, bisa mengeroposkan iman generasi muda, iman keluarga kita, dan iman seorang-orang muslim yang berada di Indonesia. Pramila para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi 01 menika kula badhe ngaturaken khusus tema waspada politik gendam, proyek pengeroposan iman saka para fasikin lan para munafikin demi tahun-tahun politik sukses mulai 2021 hingga menuju enggelnya golnya di 2024. Mugi tema ingkang kita pilih menika tetap jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah langsung. Allah memaringi kita hidayatul hidayah sehingga memilihkan tema ini demi apa? Demi penyadaran, demi pembentengan diri, akidah iman kita, Islam kita, ketakwaan kita tidak bisa tergoyahkan. Meskipun pilar-pilar agama kita mulai dikoyak-koyak dengan berbagai kontroversi, baik dari di luar Islam maupun internal oknum orang Islam sendiri yang benar-benar jualannya memang menjual kontroversi, atau memang akidah mereka benar-benar fasik dan munafik. Wa na'udzubillah min dzalik. Pramila kuku tegasaken bilih edisi 01 menika kuku sengaja pilihkan semata-mata hanya kita terpanggil, kita ini orang Islam. Kenapa? Akhir-akhir ini Islam yang dijadikan objek uji coba hal-hal yang bersifat kontroversi. Pramila mugi Allah tetap maringi hidayatul hidayah dumateng kita sedaya. Ugi Allah maringi juga daya proteksi kita sekeluarga lan sedaya kaum muslimin muslimat, lan khususipun Allah maringi inggih menika sedaya fadilah-fadilah amaliyah yang akan kita lakukan menjadi suatu maunah yang bisa membentengi maupun memberikan pelajaran bagi orang-orang benar-benar sudah berbuat melampaui batas kezaliman. Qalawau. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun sadereng kita membahas tema-tema ingkang sampun lewat ini, kita tansah miwiti kelawan ngrasapaken Fadilatul Fatihah inggih menika umul kitab ulmul Quran sesarengan
supados napa Allah tansah maringaken fadilah Fatihah menika arupi hidayatul hidayah dumateng qalbun basira kita, qalbun basira keluarga kita, qalbun basira muslimin muslimat sedaya. Fa insyaallah amin. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril iman. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubil ahlina binuril hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang mulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugi lawan fadilatipun Fatihah kala wau Allah enggal tansah maringi hidayatul hidayah dumateng sepak terjang kita sekeluarga lan sepak terjang sedaya kaum muslimin muslimat ingkang wonten ing tlatah bumi Nusantara menika, para muslimin muslimat ingkang wonten ing dunia, belahan dunia manapun. Allah tansah paring hidayatul hidayah, kekuatan iman Islam ketakwaanipun boten saged goyah tanpa reserve. Lan mugi inggih kelawan hidayatul hidayah menika kita sedaya keluarga muslim muslimat wonten ing tlatah Nusantara saged Allah paringi hidayah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyahipun lan inggih enggal saged dadosaken kesadaran sinten kemawon ingkang bermain-main terhadap akidah pilar-pilar agama yang dengan sengaja untuk membuat rencana-rencana yang sedemikian sistematik untuk menggoyahkan, mengkontroversikan pilar-pilar agama hingga sageta paring kesadaran eling lajeng bertaubatun nasuha. Lajeng mbok bilih ingkang para oknum kalawa tasih mboten sadar lan mboten saged eling lan bertaubatun nasuha, mugi Allah enggal paring teguran sesuai dengan apa yang dia telah rencanakan akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Fa insyaallah amin. Para sutresna ingkang mulya, tema kita inggih menika waspada politik gendam. Inggih menika proyek pengeroposan iman saking para fasikin ugi para munafikin demi untuk mencapai tahun-tahun politik 2021 ngantos pinuju 2024 mangke menika targetipun yang ingin dicapai dari pengeroposan iman ini. Mugi bahasan kita menika saged bermanfaat kagem nyataken iman Islam ketakwaan kita selaku kaum muslimin wonten ing tlatah Nusantara lan kaum muslimin dateng pundi kemawon ingkang sempat mirengaken siaran Teguh Rahayu Slamet channel menika. Lan mugi Allah tansah maringi napa ingkang kita bahas menika saged dados sedekah ilmu ingkang manfaat, sedekah jariah ilmu manfaat ingkang saged manfaati dhateng gesang kita
di dunia ngantos tumuju akhirat mangke. Allahumma amin. Para sutresna ingkang mulya, kuku aturaken bilih musuh terbesar kita ini adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini sudah kita rasakan, kita sudah melihat buktinya bahwa meskipun kita ini menyatakan diri iman Islam, nanging kalau kita tidak terbiasa untuk mengamalkan ilmu kita untuk secara kemaslahatan, insya Allah ilmu kita ini juga akan tidak memberikan manfaat. Bahkan kita sendiri akan bisa terpicu, terpencut, iming-iming proyek-proyek yang berbau kontroversi itu untuk tujuan kita secara imajinatif. Dan saat ini benar-benar terjadi euforia, fenomena pengeroposan kontroversi yang bermain-main kata, bermain-main kalimat terhadap pilar-pilar sendi agama kita ini benar-benar menjadi objek mereka. Wa na'udzubillah. Pramila musuh terbesar kita saat ini bukan hanya sekedar nafsu pribadi kita, tetapi bahayanya ini saking kaum muslimat piyambak oknumipun ingkang bener-bener secara sadar menjadi fasikin dan menjadi kaum munafikin. Pramila kukuh pingin sanget tanggep dumateng panjenengan para sutresna menapa panjenengan nate mirsani kewan bunglon. Nah, inggih bunglon menika salah setunggalipun kewan. Menawi menclok wonten tempat manapun dia akan berubah warnanya seperti yang dienceloki. Lah menika gambaranipun fenomena-fenomena ing akhir zaman menika. Inggih menika kaum fasikin dan munafikin menika sifatnya sudah seperti itu, dan itu benar-benar membahayakan, dampaknya luar biasa. Menapa malih sekedap malih kita inggih jelang hajatan politik, kita kedah hati-hati lan waspada mirengaken ceramah-ceramah saking sinten kemawon. Monggo kita mulai wigatosi, kita wasesoi. Sampun enggal-enggal dimirengaken lajeng ditelan mentah-mentah. Bahayanya kalau mereka mengemas kontroversi ini secara indah, kita tidak sadar akan tergelincir menjadi pengeroposan iman kita. Nah, alhamdulillahipun kontroversi-kontroversi yang disampaikan untuk saat ini begitu vulgar sehingga apa? Dia tidak akan memberikan rasa simpati. Kita jujur aja, apa yang disampaikan oleh para oknum-oknum yang bermain kontroversi kemarin, tidak ada satupun orang di Indonesia, baik orang muslim sendiri maupun orang di luar muslim, simpati dengan apa yang dilakukan. Pasti dalam hatinya setelah mendengarkan atau melihat ceramah-ceramah tersebut, wah ini loh oknum, pasti dalam hatinya berkata begitu, oknum. Lah kalau dalam zaman-zaman penjajah macam itu, oknum pasti bersifat khianat, dan seperti itu adanya. Karena jangankan dia untuk setia terhadap bangsa dan negara, terhadap agamanya sendiri saja dia berani bermain-main hanya demi kepentingan yang kita sendiri tidak tahu itu apa itu kepentingan mereka. Jadi para sutresna, di akhir zaman ini jangan kaget kalau semakin banyak hal-hal aneh itu akan dijadikan wajar. Dalam konteks konstelasi apapun, kalau ketika sesuatu itu yang tidak wajar digulirkan, pasti inilah kategori orang yang kalau tidak fasik ya dia munafik. Nah, kalau sudah tergolong fasik dan munafik, pasti dia itu sifat dasarnya adalah pengkhianat. Seperti itu adanya. Dan anehnya saat ini terjadi ini justru para oknum-oknum yang sudah paham hukum agama. Dia bahkan oknum elit organisasi atau oknum yang dia disebut juga sebagai mubalek, penceramah, pendakwah, bahkan disebut oknum kiai atau ulama. Jadi hati-hati, benar-benar ini kukuh kalau mendefinisikan secara
imajinatif pula ini bisa didefinisikan sebagai politik gendam. Penjenengan pirsa cara kerja gendam. Orang yang sudah kena gendam, jangankan harta dan lain sebagainya, disuruh apapun dia akan melakukan. Tetapi nanti kalau dia akan tersadar ketika hal buruk sudah terjadi. Contohnya kalau yang sedang berjalan di negara kita saat ini, ketika politik gendam ini benar-benar masif terjadi, bahkan goal atau target si pembuat kisruh dengan politik gendam ini sudah menguasai apa yang sudah menjadi targetnya. Yang bersangkutan para oknum itu juga akan getun karena apa? Segala hal yang bernilai, sangat bernilai, hilang dari dirinya. Nah, yang kita khawatirkan pengeroposan ini nanti ada kaitan benang merahnya dengan para orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini bersatu, persatuan kesatuan ini pun supaya tidak kuat atau retak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi targetnya benar-benar bangsa dan negara kita akhirnya sesungguhnya. Karena di Indonesia ini mayoritas umatnya Islam, ya sekarang yang harus diajak-ajak dulu adalah umat Islam. Itu analoginya. Dasar pemikiran mereka membuat meracuni dengan politik gendam. Jadi senyampang hal yang buruk belum terjadi, monggo para mubalik, para pendakwi maupun yang mempunyai ilmu torekot hakikat, khususnya amalia khusus, empakkan senjata panjenengan untuk melawan kedoliman ini. Nah, kalau perlu juga amalia khusus itu lakukan, benar-benar minta keadilan langsung dari Allah. Karena dalam sejarah Islam apapun, zaman Rasulullah masih menjadi minoritas, seperti yang disampaikan Kang Sakur kemarin itu, bahwa Nabiullah Muhammad itu bukan minta perlindungan kepada Raja Abbasyan itu. Raja Abbasah itu terkenal, jadi di sana itu seorang rajanya adalah Nasoro, tapi dia sang benar-benar yang Nasoro yang benar-benar mengamalkan kitab Injilnya secara hakiki. Jadi dia sangat bijaksana. Ketika kaum Quraisy benar-benar menargetkan, memporak-porandakan umat Islam mulai berkembang, akan dibinasakan semua, wajib banyak yang mengungsi ke sana. Karena di sana terkenal rajanya bijaksana, beragama Nasoro Haji. Dan itu bukan seperti yang disampaikan, kontroversi seperti yang disampaikan Kang Sakur, tidak seperti itu asbabul nuzulnya. Jadi itu salah satu bagian dari tarikh Islam. Makanya Koko dalam edisi 100 kalau ingin menyampaikan sangat aneh kalau Kang Sakur Yasin itu S1-nya dari Kairo, pasti dia sudah mempelajari tarikh Islam secara runtut. Harusnya dia sudah paham hal-hal yang berkaitan dengan terminologi sejarah Islam. Ya sungguh aneh kalau yang disampaikan justru yang kontroversi dan kontradiktif. Jadi itu pasti tanda tanyanya, ada apa dengan Cak Sakur ini. Sampai di situ saja, Koko tidak membahas jauh, nanti bersinggungan dengan nilai rasa. Tetapi intinya semua sudah terjadi, monggo kita bersiap diri untuk membentengi minimal keluarga kita dan mengajak para saudara-saudara kita yang menjadi penceramah, pendakwah, khususipun yang sudah menekuni tarekat hakikat, apapun amalia khusus penjenengan yang bisa untuk mensolusikan fenomena-fenomena kontroversi ini supaya berhenti, cukup sampai di sini, tidak sampai merajalela, tidak sampai membabi buta. Empakkan amalan-amalan itu, karena itu benar-benar adalah benteng kita sebagai umat Islam, dan itu sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Amalia khusus, makanya sampai Syekh Abi Hasan Asyadzili juga menelurkan hijibnya yang luar biasa itu. Karena apa? Insiden-insiden macam begini itu dari dulu juga sudah terjadi, dan itu amalkan. Jam'iyah itu penting. Makanya kekuatan kita di Nahdlatul Ulamah itu karena ada kelembagaan jam'iyah itu sudah merata sampai tingkat lingkungan RT RW, dan
itu kalau seandainya kita menambah kekuatan arah benteng yang kuat. Jadi kan jangan hanya sederhana jam'iyah riba, jam'iyah tahlil, jam'iyah istighosah. Kalau yang perlu untuk saat ini menemai fenomena-fenomena yang benar-benar kita bingung memahami oknum-oknum itu lagi kena apa. Kuku tadi mendefinisikan secara imajinatif lagi kena politik gendam. Satu-satunya cara yang paling mudah untuk orang awam, lakukan jam'iyah hijab. Dan hijab untuk benar-benar mengonter kebatilan itu yang paling kesohor ada hijab nasor dan hijab bahar. Lakukan itu jam'iyah kalau bisa minimal 40 orang. Karena apa? Jam'iyah 40 orang itu kekuatan doanya sama seperti kekuatan doanya wali, pasti diijabah Allah. Apalagi kalau untuk kedzaliman, ingat waqul ja'al haqqa wa jawaqal batul innal batilu kana zahuqan. Pasti insyaallah pasti. Bahkan jadi kita punya senjata yang paling awam, hijab yang sudah kesohor dan sudah pernah membuktikan untuk menanggulangi fenomena-fenomena yang benar-benar tidak masuk akal seperti ini. Lakukan di jam'iyah, tahlil, riba. Akhiri wong hijab itu tidak lama. Setelah jam'iyah tiba, tutup dengan hijab. Khususkan bahwa saat ini ada fenomena-fenomena yang benar-benar membahayakan akidah Islam. Angkatkan kepada Allah untuk memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang fasik maupun munafik kalau dia tidak sadar. Empakkan lalu hijab itu untuk penutup acara. Diakhiri dengan doa-doa sembarang asalkan tujuannya untuk memohon ridho Allah dan memohon keadilan dari Allah. Itu lah. Dan khusus yang biasanya sebelum era seperti ini banyak mubalik muda yang sok keras, sok membid'ahkan, sok mengkafirkan orang. Lah, ini saatnya kamu gimana koar-koar kamu untuk menghadapi fenomena macam ini. Jangan hanya kamu koar-koar mengkafirkan orang Islam sendiri, apalagi waliullah dianggap setan sesat. Wah, ini saatnya kamu kesombongan lisan kamu tunjukkan bahwa kamu itu bermanfaat bagi agamamu, bukan hanya menghujat. Ya, dan khusus kepada teman-teman Nahdiyin, teman-teman di Muhammadiyah, juga lakukan andalan senjata kalian untuk menghadapi fenomena macam ini itu apa? Amalia khusus kalian itu 4 semua. Sungguhnya bahwa batil itu akan lenyap kalau hak itu datang. Pasti itu. Untuk koko bener-bener terpicu emosi sampean. Karena memang benar ini mengkhawatirkan sekali kahanan fenomena-fenomena yang tidak lazim seperti itu. Pramila para sutrisna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Dados kahanan-kahanan kados menika seperti musim. Ketika musim tahun-tahun politik pasti banyak kahanan-kahanan yang benar-benar jadi fenomenal, kontroversi. Dan itu tampaknya menjadi kondisi-kondisi yang bermusim tiap 5 tahun sekali. Ataupun kalau ada progresif yang mulai membuahkan progres, umat Islam sudah mulai mempunyai progres yang benar-benar berkualitatif atau kualitasnya luar biasa, pasti ada wabah-wabah seperti ini. Pramila para sutrisna monggo kita lajengaken. Kekhawatiran kita ini memang yang akan sulit itu memang menghadapi kalau sesama umat Islam sendiri yang benar-benar sudah menjadikan dirinya fasik, apalagi fasik plus munafik. Itu benar-benar musuh yang luar biasa sulit untuk kita tanggulangi. Tetapi seperti yang Koko katakan, kalau senjata kita punya. Kalau bagi kita yang ahli sunnah, hijab itu senjata-senjata mulai dari dulu sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan harus tetap kita pertahankan bahwa itu senjata bagi kita orang awam. Tapi minimal penjenengan lakukan jam'iyah 40 orang. Nah, khusus yang kita bahas di edisi setunggal menika monggo kita lajengaken intinipun carut marut fenomena kontroversi menika tujuan politik. Ini politik gendam 2024 dulu targetnya.
mereka akan ingin memenangi 2024. Siapa oknum itu? Wa na'udzubillah, kita tidak tahu, tetapi kita punya senjata untuk bisa memporak-porandakan rencana mereka dengan izin Allah, ridho Allah. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu, para sahabat nabi dan para tabi'in, khususipun wali-wali Allah yang kokoh sudah pernah mempelajari semua senjata-senjata. Dari Al-Imamul Ghazali yang paling spektakuler adalah Abi Hasan As-Sajili. Itu luar biasa, benar-benar senjata yang diwariskan itu sangat efektif untuk nanggulangi hal-hal semacam ini. Pramila intinipun nebar politik gendam menika kepada umat menika satu-satunya cara di Indonesia memang mayoritas umat Islam, maka itu yang harus diporak-porandakan oleh mereka. Akidahnya kalau tipis, maka mereka tidak akan bersatu dan mudah dijelomprongkan. Lajeng dos pundi kita bisa niteni tanda-tanda para penceramah, oknum penceramah atau pendakwi, bahkan mereka yang sudah terkategorikan sebagai ustadz, kiai, buya dan lain-lain, bahkan habaib, oknum-oknum itu dia menjadi pelaku kontroversi semacam itu. Kita bagaimana cara nitani mengidentifikasi si oknum ustadz, si oknum mubaligh, si oknum pendakwah, si oknum kiai, si oknum buya, bahkan si oknum habaib ini dia bermisi untuk berkontroversi dengan dia lagi orderannya laris untuk yaitu tadi proyek mengkeroposan iman. Nah saat ini yang fenomena seperti itu, bukan hanya sekedar pendakwah dan mubaligh, oknumnya sudah merambah kepada oknum elit organisasi keagamaan, elit oknum kiai, oknum ulama, oknum habib. Jadi kita semakin sulit untuk membedakan kalau kita tidak punya pegangan. Lah, kuku pada paring trip untuk membedakan, mengidentifikasi arahnya para pembicara ini, kira-kira kategorinya nanti akan mengarah ke kontroversi yang fasikin atau munafikin itu bagaimana. Monggo para sedherek panjenengan wigateni ciri-cirine tiyang fasik lan munafik ingkang kategori di akhir-akhir zaman ini mulai keluar bermunculan dengan berbagai kontroversinya. Mangke koko badhe aturaken, nanging kagem gecolan referensi penjenengan milih penceramah-penceramah yang banyak sekarang di YouTube, di televisi, bahkan berbagai podium-podium dakwah ini. Bagaimana untuk mengidentifikasi, mangke koko badhe aturaken. Nanging khusus kangge referensi yang saat ini koko sudah pernah mendengar dan menelaah, Pak, insya Allah beberapa nama ingkang koko aturaken menika terbebas dari kontroversi seperti itu. Tapi nyuwun gumi pangaksami mbok beritasi kathah nama-nama lintu yang koko belum sempat mirengaken, menelaah dan belum sempat kita jadikan referensi. Koko nyuwun gumi pangaksami. Koko yang yakin benar-benar beliau ini bersih dari hal yang seperti itu adalah yang pertama, yang kelasnya habaib menika koko benar-benar mantap sangat dan hakul yakin bahwa beliau itu bersih dari kontroversi ini, Habib Lutfi Yahya, yang saat ini beliau benar-benar bisa melunakkan hati seorang mantan preman Kang Mas Hercules. Nah, harusnya pendakwa-pendakwa seperti ini menaklukkan sesuatu yang dulunya terkenal di jalan yang bergemilau seperti itu menjadi jalan yang teduh. Nah, seperti yang dicontohkan Habib Lutfi ini, koko salut sekali. Beliau insya Allah clear. Jadi ceramah-ceramah beliau insya Allah tidak akan berisiko mengeroposkan iman kita. Yang kedua, justru beliau saat ini yang benar-benar lagi naik daun, ingin menurut Gus Baha, Kiai Bahauddin. Beliau benar-benar sosok waliullah anom. Koko kenapa berani menjustis beliau ini sosok wali anom? Karena apa? Ceramah-ceramah yang disampaikan itu sistematis, benar-benar mencerahkan bahwa kita yang tidak tahu, kalau kita memahami secara doktrimatis, kalau dijelaskan oleh Gus Baha ini runtut, asbabun nuzulnya ada, kronologinya ada, dan logikanya juga nyambung, implementasinya untuk pengamalannya juga ada. Dan beliaulah sosok ilmuwan yang sederhana atau intelektual
intelektual muslim yang benar-benar bisa kita jadikan panutan. Dan insya Allah kelas beliau ini sudah menjadi wali tapi anom, karena memang usia beliau masih belum begitu tua dan ilmunya begitu tua luar biasa. Dan kokoh insya Allah menyampaikan nama Gus Baha ini benar-benar beliau sangat clear. Dan yang ketiga ini yang benar-benar juga hampir sama setara dengan Gus Baha, Cak Nun Najib, Ainun Najib. Beliau seorang budayawan yang juga sekaligus beliau seorang ulama. Dan insya Allah beliau ini juga clear, karena Kuku pernah mengikuti mulai masa muda Kuku waktu beliau mengadakan pengajian Padang Bulan di era Orde Baru. Betapa beliau luar biasa beraninya, karena memang panggilan jiwa jihad beliau menyampaikan apa adanya. Ketika orang tidak ada yang berani menyampaikan merah itu merah, hitam itu hitam, hijau itu hijau. Cak Nun luar biasa beraninya di Padang Bulan, di rumahnya yang sederhana sana di Menduron Jombang. Kukuh dulu benar-benar aktif kalau waktu jadi mahasiswa mengikuti ceramah-ceramah beliau, karena beliau memang master clean, dia bersih dari segala sesuatu yang kontroversi. Hingga saat ini beliau sudah sepuh, tetap kokoh menyuarakan kebenaran. Jadi 3 nama itu sebetulnya nama yang paling utama. Habib Lutfi yang mewakili habaib, Gus Baha dan Cak Nun ini benar-benar mewakili intelektual dan sekaligus ulama yang clear. Nah, yang saat ini yang sudah lama bercongor di tanah air ini ada satu nama yang benar-benar juga luar biasa, Bapak Quraisy Shihab. Beliau ulama yang benar-benar cara menjelaskan benar sistematis dan benar-benar akliyahnya juga dikeluarkan oleh beliau, sehingga kita kalau mendengarkan ceramah beliau kita runtut secara keyakinan inggih menika nakliyah, inggih menika dengan dasar Qur'annya ada, hadisnya ada, dan akliyahnya pun dibeberkan oleh beliau. Quraisy Shihab menika ayahanipun Najwa Shihab. Dan nama ingkang angka gangsal inggih menika yang saat ini juga hampir booming di dunia medsos, inggih menika Buya Dr. Ar-Razi Hasyim. Nah, ini ulama muda yang luar biasa ilmunya sepuhnya, ilmu fikihnya juga sepuh, ilmu tarikhnya juga sepuh, tasawufnya sepuh, ilmu hakikatnya juga sepuh. Dan ini kalau penjenengan-penjenengan yang ingin mulai memahami tarekat hakikat menuju makrifat, ceramah-ceramah beliau pantas dan layak penjenengan ikuti, karena itu runtut. Jadi penjenengan tanpa harus mempunyai figuran guru mursyid secara letterlek tarekat yang harus dibaiat. Sesungguhnya penjenengan bisa mengekor melalui Buya Ar-Razi Hasyim. Ini masih muda, beliau juga parasnya elok, lisannya juga santun seperti Gus Baha. Beliau kalau menyampaikan sangat andal dan asor, adabnya untuk menyampaikan yang mana kalimat sesuai untuk Rasulullah dan yang mana juga kalimat yang sesuai untuk Allah. Beliau pilihkan kalimat yang benar-benar tata krama bahasanya luar biasa. Mohon maaf terpaksa aku membandingkan. Jadi apa yang disampaikan Cak Sakur yang kemarin, adab untuk menyampaikan kalimat dan pilihan kata kepada baginda Rasul aja tidak dia indahkan. Nah, itu beda yang paling utama. Jadi cara beradab menyampaikan ceramah itu adalah menjadi contoh ukuran bagaimana dia sebetulnya keimanannya, bagaimana dia konsekuensi logisnya kepada ajaran agama itu terlihat. Dan yang terakhir, insya Allah Kuku berani menyampaikan satu nama lagi. Beliau juga sama mudanya, juga parasnya elok, pasuryanya seperti Kang Mas Buya Ar-Razi Hasyim menika, inggih menika Gus Kautsar. Lah beliau lah tokoh muda yang luar biasa, ilmunya juga sepuh, dan adab cara dia berceramah baik kepada para penyimak pendengarnya juga adab sekali, sangat bertata krama, dan ilmunya juga sepuh. Jadi Kuku yang berani mereferensikan nama-nama yang benar-benar Kuku yakin beliau orang-orang yang clear untuk menyampaikan ceramah, menyejukkan tanpa ada Kuku mendengarkan
kalimat-kalimat atau kata-kata yang kontroversi, apalagi orang yang mendengarkan bisa sakit hati, tidak. Yaitu yang pertama Habib Lutfi bin Yahya, Gus Baha, Cak Emhan Ainun Najib, Abah Quraisy Shihab, Buya Dr. Ar-Razi Hasim, dan yang terakhir inggih menika Gus Kautsar. Kenapa kuku hanya menyampaikan sekian nama referensi saja? Karena yang lain nyunduka kuku tasih dereng sempat untuk menelaah ceramah-ceramah. Mohon maaf, ini pendapat secara pribadi kuku yang kuku yakin bahwa beliau-beliau menyampaikannya benar-benar clear. Artinya tidak punya tendensi apa-apa, hanya semata-mata mencerahkan umat. Dados menawi kuku tasih kirang untuk menyebutkan beberapa nama mungkin harusnya menjadi kategori yang clear. Kuku mohon maaf belum sempat menyimak apa yang jadi materi ceramah-ceramah beliau. Insya Allah karena ini untuk referensi supaya kukuh ini tidak sampai salah. Jadi kukuh hanya menyampaikan benar-benar kukuh yakin, hakul yakin bahwa beliau adalah clear dalam menyampaikan hal. Memang ini masih subjektif mungkin karena pendapat pribadi. Dan yang terakhir sebagai tokoh intelektual muslim, kalau intelektual muslim yang dalam negeri kategorinya gini kok Cak Nun, Gus Baha, Buya Ar-Razi Hasim, dan Gus Kautsar. Ini contoh intelektual muda ulama di Indonesia. Dan yang kalau untuk dunia, untuk luar negeri, kukuh hanya berani mereferensikan Dr. Zakir Naik. Karena beliau apa? Memang beliau bukan dari latar belakang santri atau pesantren, tapi beliau dalam menganalisa semua tatanan kebenaran untuk keagama, beliau benar-benar menggunakan kacamata yang sempurna. Artinya apa? Nakliyahnya dia pelajari, akliyahnya juga dianalisis, dan dia juga bisa ibarat orang bertesis menyampaikan tidak kontroversi, tetapi dia bisa menjabarkan konsekuensi logisnya dalam implementasi keilmuan saintifiknya ada. Jadi kuku ulangi lagi bahwa nama-nama Habib Lutfi, Gus Baha, Cak Nun Najib, Abah Quraisy Shihab, Buya Dr. Ar-Razi Hasim, Gus Kautsar. Lajeng untuk intelektualnya inggih menika untuk dalam negeri Cak Nun, Gus Baha, Buya Ar-Razi Hasim, dan Gus Kautsar. Kalau untuk luar negeri yang benar-benar ini adalah benar-benar ada proyeksi akliyahnya luar biasa adalah Dr. Zakir Naik yang dari India itu. Nah, menawi kirang lan langkung kukunyung gumimpang samping belum bisa memberikan referensi nama yang lainnya. Para sutresna ingkang minulya, nami-nami ingkang nginggil ingkang kuku aturaken sebagai referensi untuk bisa kita simak menika kuku selama ini belum pernah sekalipun mendengar penyampaian beliau ini kontroversi, bersinggungan dengan nilai rasa, apalagi akidah yang menjadi prinsip-prinsip pilar Islam. Beliau tidak pernah menyampaikan secara kontroversi. Sehingga kuku yakin benar semua analisis yang kuku mati kita telaah dari materi ceramah beliau adalah clear. Artinya memang tujuannya untuk mencerahkan supaya iman kita semakin tebal, bukan semakin luntur dan sebaliknya. Pramila para sutresna, monggo kita wagihateni bilih estu tahun politik 2021 sampai 2024 nanti panjenengan titeni semakin banyak hal-hal yang bersifat kontroversi. Kontroversinya itu artinya apa sih? Sesuatu yang sudah lazim dia menyampaikan yang benar-benar tidak lazim, atau bahkan menerak ungger-ungger berbalik versi. Itu yang namanya kontroversi. Nah, contohnya saat ini yang lagi juga pro dan kontra adalah Kemendikbud Cak Nadiem Makarim ini yang terkonotasikan ada beberapa pasal yang bisa memicu ada terjadi seks bebas di dunia kampus. Lah ini juga contoh-contoh kontroversi. Kok bisa dia peran fungsinya sebagai menteri pendidikan kok cawe-cawenya ke arah sana yang itu justru tidak memagiri seperti memicu orang untuk melakukan hal seperti itu. Wa na'udzubillah. Nah, ini benar-benar politik gendam ini sudah semakin mewabah. Nah,
Jangan sampai politik gendam ini mencapai esensinya. Maka kuku tadi sarankan, siapapun yang punya amalia khusus 4 jadikan senjata untuk memakhiri. Kalau bisa sekalipun mohon keadilan sama Allah, bahwa orang yang zalim, yang melampaui batas kedoliman, supaya diberikan pelajaran sendiri oleh Allah, diberi keteguran sendiri. Para sutresna ingkang minulya, nah, terus ini pun ing tahun-tahun politik 2021 dan sampai 2024 ini, siapapun yang ingin akrobat ekonomi secara cepat, ya jadilah orang fasikin, jadilah orang munafikin, dan sampaikan kontroversi, maka Anda akan banjir orderan. Itu seperti itu arahnya kayaknya. Wana untuk bila mendalik. Untuk kuku benar-benar ini terpicu, agak amarahnya terpicu. Karena apa? Yang dikontroversikan itu pilar-pilar prinsip sendi agama Islam kita. Ibarat kalau dia memanah seseorang itu arahnya langsung dibidikkan ke jantung atau titik denyut. Nah, itu kan bahaya sekali. Meskipun kita harus yakin seperti Al-Quran, Allah menegaskan Allah akan yang menurunkan Quran, maka Allah sendiri akan menjaganya. Dan agama Islam seperti itu memang. Tetapi sebagai manusiawi, karena sejarah itu selalu membuat catatan-catatan juga tidak sebagaimana mestinya. Ini manusiawi sekali, kita harus tetap berupaya berikhtiar supaya kodok ini tidak menjadi kodar. Lajeng pertanyaan ini pun, siapa sih menungso ingkang kategori fasikin menika? Nah, para oknum untuk kontroversi menika indikasinya beliau-beliau ini pasti para oknum ini adalah orang fasik. Kenapa orang fasik? Sebelum membahas orang fasik ini, kuku pingin ngetangget rumiyin dalam lembaga peradilan dan keadilan, lembaga hukum kita. Siapa sih orang yang bisa mempermainkan keadilan peradilan? Pasti dia akan mampu atau paham tentang hukum. Begitupun kalau kita membahas orang fasikin. Orang fasikin ini pasti dia memahami, minimal itu benar-benar tahu celah, bukan celah-celah, nilai-nilai rasa sensitif dalam akidah Islam itu di sisi yang mananya. Itulah yang akan dijadikan objek kontroversi. Nah, sama seperti orang yang bermain-main menjadi mafia hukum. Dia paham sisi-sisi sensitif hukum itu. Makanya dia bisa masuk dalam celah-celah seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang ini, sapa sing bisa klebu dadi oknum fasikin? Para sutresna ingkang minulya, orang fasik menika merupakan golongan ingkang sangat bahaya, membahayakan. Kelanten apa? Dia itu paham seluk-beluk hukum terutama hukum agama Islam. Nanging beliau justru pemahaman itu untuk dikontroversikan demi mencapai kepuasan imajinasi pribadi ataupun urusan-urusan keuntungan dunia semata. Nah, fasikin menika luwih bahaya ketimbang munafik. Nah, bedanya apa munafik kali fasikin? Kalau munafik ini belum tentu dia paham hukumnya, tetapi kalau fasikin paham hukumnya tapi dilanggar, justru dijadikan objeknya dia untuk keuntungan pribadi. Nah, gini ya, fasikin menika luwih bahaya timbang munafik. Nah, inggih kuku tangget malih sing ngrusak tatanan hukum wonten ing negara pundi kemawon, orang yang paham hukum napa mboten? Nah, Pak, insya Allah jawabannya pasti orang yang justru paham hukum yang bisa mempermainkan hukum. Semono uga kelayan fasikin. Orang fasikin ini paham hukum sebetulnya, tapi justru dijadikan untuk alat yang sebaliknya, bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk dikontroversikan. Nah, pramila tiang fasik menika luwih bahaya dibanding tiang munafik. Artosipun selain kita kedah bisa menjauhi nebi piyambak-piyambakipun, jangan mendengarkan ceramah-ceramahnya karena itu jadi wabah. Supaya kita tidak ikut menjadi orang fasik pula. Karena apa? Kalau kita mendengar ceramah mereka, oknum-oknum yang kontroversi ini, iman kita kalau tidak kuat akan buyar dan akidah kita akan luntur. Nah, menikolah jerat politik gendam yang saat ini sedang ditebarkan oleh siapa tidak tahu, dan jalan satu-satunya ingkang kuku aturaken kalau amalia khususipun jamiah minimal 40 orang
langsung umpamakan saja hijab nasr atau hijab bahar, khusus untuk apa? Menyuwun hukuman kepada orang-orang yang melampaui batas kezaliman ini. Itu sudah cukup efektif insya Allah, karena sudah terbukti mulai zaman para sahabat Nabi, para tabi'in, waliullah itu sudah dilakukan seperti itu. Lajeng dos pundi ciri-cirinipun tiyang ingkang kategori fasikin utawi orang yang paham hukum tapi justru melanggar hukum seperti ini karena dengan berkontroversi dan sebagainya. Para sutresna ingkang minulya, Al Imamul Ghazali inggih menika dedengkote tiyang tasawuf, waliullah tasawuf, Imamul Ghazali mendefinisikan bahwa ing wonten kitab Muhassafatul Qulub karyaipun Imam Ghazali memberikan identifikasi ya apa sih nebak wong iki kira-kira klebu fasik atau tidak. Nah, intinipun tiang fasik aturipun Imam Ghazali adalah inggih menika tiyang ingkang paham hukum utawi ilmunipun nanging gemar melakukan perbuatan durhaka. Durhaka terhadap apa? Inggih menika mempermainkan ilmunya, mengkhianati ilmunya, tidak menaati ilmu itu untuk diamalkan sebagaimana maslahatnya, tetapi justru dikhianati syariat agamanya sendiri. Dengan cara apa ya? Salah satunya kontroversi dan lain-lain itu tadi. Hanya untuk apa tujuannya? Untuk kepuasan syahwat, imajinasi pemikirannya yang liar, dan tujuan duniawi lainnya. Nah, terus ciri-ciri yang disebutkan Imam Ghazali ingkang utama kalawa inggih seperti itu. Sebagian kecil dari ciri-ciri yang lainnya. Nah, terus indikasi yang paling gampang inggih menika ketika orang menyampaikan sesuatu yang tidak lazim atau kontroversi, dia adalah mulai masuk tahap pertama ciri orang fasikin. Targetnya biasanya segala hal ingkang berpotensi menyebabkan diri kita berbuat dosa atau melanggar tatanan yang sumpah terp dari syariat Islam. Terus supaya kita jadi pembangkang, itu targetnya. Atau iman kita semakin keropos sehingga perbuatan dosa menika akan kita remehkan dan kita akan terbiasa melakukannya tanpa ada getaran lagi, sehingga benar-benar kita menjadi orang yang fasik, jadi melanggar aturan itu seperti sudah terbiasa. Cetonipun ciri pertama tiang fasikin menika inggih menika suka bermain-main untuk melanggar ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya tidak beriman tapi malah mempermainkan dengan cara yaitu penafsiran imajinasi liar dia. Dia tidak akan peduli dampaknya, justru dia akan bangga kalau dampak itu sudah tercapai. Sehingga kita semakin lama tidak akan taat menjalankan perintah-perintah Allah yang seharusnya karena kita sudah terbiasa dan terasuki oleh doktrin kontroversi tersebut. Engkang ongko kali ciri orang fasik itu dia tidak bisa menempatkan kata-kata kalimat adab tata krama berbahasa terhadap rasulnya apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menika ciri engkang ongko kali. Lajeng ciri ingkang angka 3 inggih menika dia akan mudah memutus silaturahim keimanannya. Dengan retorika pribadi inggih tidak lagi memelihara imannya kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi terhadap rasulnya. Dia akan menginjak-injak ketauhidan sesuai dengan imajinasi pemikirannya yang liar. Terus bahasa letternya kalau kita orang tarekat hakikat ini orang fasik itu seperti orang yang sudah kemasukan pemikiran-pemikiran yang syaitan yang menyesatkan. Dan ciri yang ingkang angka sekawan inggih menika tiyang fasikin menika berbuat kerusakan di muka bumi. Artosipun dimulai dengan pengerusakan tatanan iman, tatanan keyakinan, tatanan akidah. Nah, pengerusakan bumi ini akan luar biasa kalau ketika orang itu sudah akidahnya benar-benar copot. Jadi dia tidak akan berbuat seperti hematnya manusia, bahkan seperti hewan. Pramila yang fasik menika
uga wujud utawi bentuk perbuatan kufur kepada Allah. Dados kesimpulan yang fasik menika diartikan letterleknya itu kufur kepada Allah, karena dia mengetahui ilmunya tapi dia tidak meyakini, tidak mengimani dan tidak mengamalkan, justru diinjak-injak dia sendiri. Pramila para sitresna ingkang minulya, tiyang fasik menika terbiasa hanya untuk memenuhi kepuasan imajinasi pemikirannya yang liar. Yang napa kok sebut liar? Sebab tiyang fasik menika sudah terbiasa mendengar bisikan-bisikan nafsiyahipun, nafsu papatipun, inggih menika dia nuruti sufiyahipun, amarahipun, aluwamahipun lan mutmainahipun. Sehingga tiyang fasik menika mesti berilmu tapi ada saka hidayatul hidayah Allah. Artinya dia punya ilmunya tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya apalagi orang lain. Artinya dia tidak nampa hidayatul hidayah dari Allah. Para sutresna ingkang minulya, supados wonten sambungane kalian edisi 700 minimal untuk memperisai diri kita dan keluarga kita supaya tidak terjelomprong oleh provokasi tiyang fasik munafik menika, monggo kita lajengaken wonten ing edisi 700 Kang Syakur Yasin menika bener-bener berani dan menurut kukuh menika sudah kategori lancang ngucapaken ing salah sijine kontroversi menika bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika disebut tidak membawa agama baru tetapi hanya membawa sekte barulah. Kata sekte itu kan konotasinya sudah negatif. Sekte ajaran agama Nasrani. Nah, ini sebetulnya puncak dari dia fasiknya. Dan di ini juga kategori dia fasik bin munafik. Kalau menurut analisa kuku, kalau dirujuk dari definisi identifikasi yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali, kalau kategorinya sama masuk seperti itu. Artinya ngawurnya sudah benar-benar tanpa tata krama. Kuku aturi pirsa nggih, bilih sedaya agama ingkang dibawa para nabi-nabi menika inggih menika Islam. Artosipun semua agama yang dibawa para nabi-nabi Islam menika inggih menika dasarnya semua agama samawi yang dibawa oleh 124.000 nabi dan rasul yang ada sejak zaman Nabi Adam hingga nabi penutup Nabiullah Muhammad adalah Islam. Ananging ada sebagian pengikut agama kalau yang dibawa para nabi menika ingkar. Lah menika yang akhirnya tidak dipahami atau dijadikan senjata objek kontroversi bagi orang-orang fasik dan munafik. Untuk apa? Mencercah agama tersebut. Dados intinipun kados agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa untuk kaum Yahudi dan agama Nasara yang dibawa oleh Nabiullah Isa inggih untuk kaum Yahudi, kedua-duanya agama tersebut menika nilaiipun kesebut Islam juga, sebab mereka semua adalah para nabi utusan Allah. Keranten yang benar-benar sudah trep menika sedaya ajaran-ajaran nabi, agama yang dibawa para nabi mulai Adam sampai Muhammad SAW kasebut agama Islam. Islam menika dari kata salam yang artinya damai dan juga arti keselamatan ingkang sejati. Pramila itu dijadikan rujukan sebagai agama sedaya para nabi. Pramila Allah menegasaken ing Al-Imran 19, inna dinna indallahil Islam. Agama sesungguhnya agama ing di sisi Allah ingkang dipun ridhoi inggih menika hanyalah agama Islam. Inggih menika agama yang dibawa sedaya para nabi menika semua Islam. Labelnya saja yang berbeda. Lalu lajeng wonten sebagian dari pengikutnya karena ada yang taat dan ada yang tidak taat. Pramila mereka yang tidak taat menikalah yang disebut sebagai orang bukan Islam. Jadi sempalan-sempalan orang yang tidak taat itu akhirnya yang disebut orang yang bukan Islam. Dalam Quran orang yang tidak Islam itu disebut orang kafir. Artinya apa? Dia mengingkari. Kafir itu artinya ingkar. Tapi memang sebutannya secara linguistik sebutan didengar saja memang ada nilai rasa yang tidak sedap. Kafir atau kufur. Kufur itu ingkar.
pramila dia disebut bukan Islam akhirnya. Sebenarnya kalau dipun perdalam malih, setidaknya wonten 3 kelompok tiang yang layak disebut bukan Islam atau kufur atau kafir kalau wau. Ingkang pertama inggih menika umat terdahulu ingkang ingkar utawi kufur. Pramila disebut bahwa sebagian dari pengikut agama para nabi kalau wau kata ingkang kufur, sehingga dia disebut kafir, orangnya disebut kafir karena sifat kekufurannya atau keingkarannya. Jadi kata kafir itu memang standar yang menyebutkan orang yang ingkar terhadap agama Islam. Jadi ini bukan justifikasi karena sebutannya memang seperti itu. Siapapun yang kufur disebut kafir. Dan tiang-tiang ingkang tidak taat dan tansah berbuat maksiat kontroversi kalau wau tergolong tiang-tiang nekat. Karena apa? Naluria kolbun basironya sudah tidak bergetar lagi, tidak sumunar sumurup lagi. Yang didengarkan hanya nafsiyahnya dia, atau pengembaraan imajinasi pemikirannya saja yang dibanggakan. Contohipun Fir'aun, Namrud, kaum Ad, Samud, lan kaumipun Nabi Nuh lan Lut menika adalah contoh orang-orang yang kufur atau kafir atau ingkar terhadap Islam. Dan mereka semua ini lajeng kemudian disebut bukan Islam alias kufur utawi kafir. Dados kala wau asbabul nuzulnya, terminologinya, kenapa ada sebutan kafir. Kafir itu berasal dari kufur atau orang yang ingkar, tapi manusianya karena dia ingkar disebut kafir. Lajeng ciri ingkang kedua, tiang ingkang ingkar umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ingkar inggih sami berlaku juga bagi umat Islam yang ingkar semasa kenabian Muhammad menika. Apabila mereka sudah ingkar terhadap kenabian Muhammad, nah ini merujuk kalau yang disampaikan Cak Sako ini kategori seperti ini sudah, maka mereka bukan seorang muslim alias orang kufur. Nah ini kuku namun menyampaikan definisi yang memang sudah letterlek luwih. Jadi orang yang sudah kufur terhadap Nabiullah Muhammad, dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad membawa agama Islam tapi sekte. Nah, dia itu sudah kategori ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Atau contohipun ingkang yang kita sudah terap dalam tarikh Islam atau sejarah Islam, orang-orang kufur yang kategori kufur terhadap Nabiullah Muhammad inggih menika tidak jauh-jauh pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, dan rekan-rekan utawa CS-nya atau sohib-sohibnya Abu Lahab dan Abu Jahal menika. Lajeng ciri kufur orang kategori ketiga inggih menika sisa umat ingkang terdahulu tidak mengakui kenabian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih menika mereka ingkang mengaku sebagai para pengikut nabi terdahulu. Mereka hidup setelah kedatangan Nabiullah Muhammad, tapi dia tetap mengikuti ajaran nabi yang dahulu, bahwa sudah dijelaskan di Quran bahwa Nabiullah Muhammad adalah nabi penutup atau terakhir penyempurna. Namun mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad serta tidak mau menerima risalah yang dibawakan oleh Nabiullah Muhammad SAW inggih menika risalah Islam, maka dia juga disebut inggih menika kufur kalawau atau kafir. Nah, cethaipun para sutresna ingkang mulya, sedaya agama ingkang dibawa para nabi terdahulu mulai Adam sampai Nabi Muhammad sinebut agama Islam inggih menika al-salam, artinipun damai lan selamat. Nah sakmenika pertanyaan ingkang pokokipun, dos pundi cara kita membentengi diri lan keluarga kita, menameng diri, memproteksi diri supaya mboten kenging politik gendam proyek pengeroposan iman kalau inggih dengan cara kontroversi maupun memutarbalikkan akidah itu bagaimana caranya. Para sutresna ingkang minulya, pertama kuku saged ngaturaken panjenengan tegakaken syariat inggih menika syahadat, salat yang wajib khususnya, dan kita tingkatkan dengan salat sunnah, terutama salatul lail, salat malam. Lajeng
syarat ingkang angka 3 puasa wajib Ramadan, Senin Kemis untuk sunahnya, dan poso tirakatan menika poso untuk ngambari kalau kita mempunyai hajat yang khusus benar-benar agung hajatipun. Ya sama lah kalau kita ingin ngangkat beban yang paling berat ya kita harus punya senjata tirakatan, minimal kita menggunakan alat. Nah alat itu namanya amaliyah khusus, yaitu tadi tirakatan salah satu contohnya. Jadi setelah poso kita harus zakat niku sedekah. Akan lebih sempurna kalau sebagai orang Islam kita juga sering sedekah. Karena apa? Itu bisa membuka hijab-hijab yang menyelimuti kita untuk mengenal Allah, untuk berkomunikasi. Allah itu bisa mudah terbuka kalau kita mengamalkan zakat atau sedekah. Lajeng syariat ingkang angka gangsal inggih menika haji, baik haji dalam koridor syariat maupun haji koridor hakikat. Haji ingkang koridor syariat kita pergi ke tanah suci. Kalau kita berhaji secara hakikat, kita terbiasa merotasikan energi Islam, iman, ketakwaan kita ini inggih menika menapa? Sedaya helaan nafas kita satukan dengan kolbun basiro kita, atau kalau bisa kita menuju kolbun latif kita. Jadi semua arah nafsiyah kita tarik ke tengah menuju kolbun latif melalui kolbun basiro. Itulah sesungguhnya hakikat haji kalau diartikan dalam amaliyah hakikat. Inggih menika helaan nafas dalam zikir yang menutup semua pintu nafsiyah kita tarik ke tengah menuju kolbun latif atau ulu hati. Kalau bisa semua melalui kolbun basiro atau hati sanubari kita. Para sutresna ingkang minulya, lajeng ingkang angka kalihipun sasampun kita jejegaken syariat, inggih menika kita selalu membuat amaliyah senjata-senjata khusus yang paling ringan kita amaliyahkan setelah selesai sholat 5 waktu maupun sunat. Kita melafalkan zikir atau diwaridkan ismudat. Zikir ismudat menika inggih menika zikir ingkang ungel-ungelipun Allah. Lajeng ismudat ini supaya bisa menjadi tataran hakikat komunikasi kita kepada Allah, supaya tidak ada hijab, kita tingkatkan, masukkan kepada seperti yang Koko contohkan di edisi 050 gangsal dan edisi 058. Inggih menika kalau 50 gangsal zikir ismudat kita fokusaken untuk menyatukan rasa njaba lan rasa jero. Tadi rasa njaba itu tawarik dilengketkan di rasa dalam. Bagaimana tata caranya panjenengan simak malih wonten edisi video 50 gangsal. Nah, kalau kita sudah terbiasa melafadzkan zikir ismudat Allah menika, inggih menika kangge nglebokaken wonten lataif jobolan lataif jero ing edisi video ke 50 gangsal, maka syukur-syukur menawi kita saged ningkataken malih inggih menika tidak hanya di lataif rasa jobolan rasa jero, kita tingkataken ke lataif pitu. Dados pintu nafsiyah itu ada 7. Jadi pintu bolongan-bolongan halus yang bisa membuka tabir hidayah itu ada 7. Karena disitulah semayamnya nafsiyah. Kalau sudah digelencer dengan zikir ismudat inggih menika Allah dengan pangkalan atau kalau wau pramila kita akan terbuka hijab hidayah Allah. Nah, zikir ismudat ingkang kangge ndasari nglebetaken lataif pitu kala wau pangkalan-pangkalan nafsiyah ingkang saged kita tutupi kala contonipun wonten ing edisi video 58. Nah, itu efektif untuk ngonter supaya tegaknya akidah, prinsip akidah kita supaya tidak mudah goyah meskipun mendengarkan apapun kontroversinya. Fa insyaallah. Nah, lajeng alternatif ingkang angka 3, monggo panjenengan tingkataken zikir ismudat Allah kalau wau menjadi zikir jahar atau ismudat kita jaharaken. Terus pun ditata jaranipun zikir jahar menika uninipun la ilaha illallah. Nah, para sutresna mangke sedaya zikir kalau wau kuku badhe ringkes kuku sampaiaken ing edisi 700
kalih badanipun. Pramila menika kuku namung nyampaikan secara eksplisit solusinipun. Mangke cara praktekipun kuku aturaken ing edisi 100 kali. Lajeng ingkang ketiga kalala sabibaripun dzikir ismudat kita jaharaken dados dzikir Allah kita lengkapaken menjadi la ilaha illallah. Menika langkung utama. Kalau kita sudah bisa meningkatkan dari ismudat menjadi jahar zikrul, kita sudah benar-benar luar biasa untuk membuka hijab-hijab yang menyeliputi tabir-tabir kemanusiawian kita ini. Akan mudah tersingkap, kita bisa melihat sifat-sifat keilahian Allah. Kita bisa merasakan. Lajeng ingkang alternatif sengkawang inggih menika paling utama, paling puncak-puncakipun warid menawi saged panjenengan istiqomaaken warid dzikril ismudat menuju dzikir jahar, lajeng dzikir jahar ditingkatkan menjadi dzikir mubarrak. Inggih menika asalipun ismudat dzikir Allah ditingkataken menjadi dzikir jahar la ilaha illallah, ditotokaken disundulaken puncakipun inggih dimubarakaken la ilaha illallah, imanan billah la ilaha illallah, yakinan billah la ilaha illallah, amantu billah la ilaha illallah, amanatan billah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah, imanan wa tasdiqon la ilaha illallah, talatufa wa rizqon la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, itulah puncak-puncak dzikir dari ismudat dijaharaken, lajeng dari jahar dimubarakaken. Mubarak itu artinya apa? Sudah terbuka semua keberkahan Allah kepada kita. Artosipun sudah tidak ada hijab kita menuju Allah. Artosipun sifat-sifat kemanusiaan kita akan dititipkan semua sifat-sifat keilahian Allah, minimal sifat kalidoso kalau wau saged kita tumindakaken secara hakul yakin. Para sutresna ingkang mulya, lajeng pertanyaanipun solusi pertama kali 3 ngantos sekawan kalau wau inggih menika dos pundi cara numindakaken, mangke kuku badhe aturaken wonten ing edisi 100 kali tata carane praktekipun dos pundi kuku badhe aturaken secara gamblang wonten ing edisi 100 kali salajengipun. Pramila para sutresna ingkang mulya, monggo kita wigatosi estu kita mbentengi saking wabah politik gendam pengeroposan iman menika penting. Karena apa? Memang sudah nyata dan vulgar sekali di semua lini sudah mulai bergerak memerankan politik gendam semacam itu. Dan kita sebagai umat Islam minimal harus bisa membentengi keluarga, diri kita sendiri keluarga. Nah, kalau kita punya terbiasa membuat amalan-amalan khusus, inggih menika kalau wau kuku saranakan bentuk jamiah minimal anggotanya 40 orang. Langsung empakkan saja hijib nasor utawa hijib bahri. Niatipun ditujuaken kepada Allah, ya Allah ini ada wabah politik gendam seperti ini dan para munafikin fasikin yang berbuat kontroversi seperti ini, ya Allah tegurlah mereka ya Allah kalau mereka memang benar-benar memerankan sebagai kebatilan. Tapi kalau mereka memang benar-benar mengamalkan sebagai sesuatu yang hak, mohon berikanlah pemilihan kalimat yang tidak bisa membingungkan umat. Lajeng waoslah hijib bahar menika minimal 3 kali. Setelah 3 kali doalah kepada Allah apa yang ingin panjenengan sampaikan. Pasti insya Allah pasti diijabah. Dan ini terbukti kalau untuk menyikapi COVID ini juga sama. Nah, sekarang kan mulai terkuak siapa yang bermain-main di belakang penderitaan COVID ini. Nah, itu insya Allah kita bersyukur ada organisasi Nahdliyin di Indonesia ini. Karena apa? Ciri-ciri Nahdliyin ini melembaganya jamiah di lingkungan RT RW pun ada. Nah, hanya saja khusus untuk ini kuku menyarankan jamiah jangan hanya tiba tahlil istighosah, penutupnya empakkan senjata hijab ini khusus untuk menangani, langsung mohon pada Allah supaya ditangani hal-hal yang
simpang siur ini supaya menjadi tatanan yang lazim lagi. Dan insya Allah kalau itu dilakukan minimal jamiah 40 orang, maka kekuatan doanya seperti kekuatan doanya para wali Allah dan tidak akan pernah ditolak oleh Allah, akan diijabahi. Apalagi untuk kebatilan ini, untuk berantas kebatilan malah makjeleb. Terus di samping untuk membentengi diri yang kuku sampaikan 1-4 tadi caranya, jangan lupa bentuk jamiah minimal 40 orang. Kalau nggak percaya, praktekkan, maka bumi Indonesia tercinta ini akan aman dari orang-orang yang usil dengan kontroversi-kontroversi yang dijadikan objek adalah akidah itu tadi, akan tidak ada lagi. Fa insya'allahumma amin. Pramila kirang langkunge kukunyugung pangaksami mobil wonten kata-kata kalimat ingkang kurang teradab bahasanipun kuku ngunggumi pangaksami lan matur nuwun wigatosipun sugeng pemanggih malih wonten ing edisi berikutipun edisi 700 kalih khusus tata cara mempraktekkan solusi kala wau. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.